Udah, biarin aja dulu, ayo jalan. Ayo biasa aja. Biar tenang. Kiri kanan, Mas. Iya. Dari itu ilmu. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Allah setelah itu kalau orang ini yang dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah pemahaman dirinya sendiri. Dari sini? Mengamalkan ilmu untuk dirinya sendiri. Sini apa sih? Bukan untuk orang lain saja. Banyak ilmu diperoleh oleh seseorang, ternyata ilmu itu hanya untuk orang lain. Bahkan bisa disebutkan. Baik. Al-hadar minal hasadi, waspada dengan hasud. Hasadul ulama, hasud yang paling syukur adalah kelas para ulama. Tidak senang ada ulama sukses, tidak senang ada ulama berkembang, tidak senang ada ulama pondoknya besar, tidak senang ada ulama jamaahnya besar, tidak senang ada hasud di dalam hati. Ini yang diwanti-wanti oleh Imam An-Nawawi. Bukan ustadz yang sesungguhnya. Kalau orang seperti itu karena apa? Sebetulnya antara ustadz dengan ustadz itu adalah akan menjadi penguat. Ibaratnya begini, kalau kita punya beban 20 kilo terasa berat di kepala kami, tiba-tiba ada satu orang yang mengambil 10 kilo maka akan ringan, mestinya senang. Begitu juga umat, ini adalah tanggung jawabnya seorang ustaz. Umat yang banyak ini ternyata ada orang lain yang ikut mengambil bagian, mestinya ikut senang. Kalau tidak senang, mestinya dicari bukan Allah dan dia adalah musibah bagi dia. Makanya al-hadar minal hasad, kata Imam Nawawi. Al-hadar minal hasad, waspada akan adanya hasud. Hati-hati, nggak senang. Macam-macam hasud halus banget. Dan kalau sudah keluar hasud itu jadi macam-macam, fitnah bisa, ustadz menfitnah ustadz lain, mencaci, menghinakan dan seterusnya. Wariyai, harus waspada dengan adanya riya. Khawatir Anda bertemu dengan seorang tokoh, seorang ulama, ada kepentingan di balik itu semuanya. Macam-macam bertemu dengan ulama, karena ulama membawa agama itu mahal, bisa dijual. Orang dekat ulama bermacam-macam cari keinginan.
Jangan sampai hanya karena kepentingan bisnis kita lalu dekat sama ulama, karena ulama teman yang mau bisnis, maka kalau saya duduk dengan ulama maka aku akan bisa berbisnis. Hati-hati. Atau mungkin politik. Tapi tanda ketulusan Anda adalah di saat beliau tidak ada di hadapan Anda panjatkan doa kebaikan. Yang bohong minta maaf pada Allah, yang kita minta maaf pada Allah. Kita perlu jujuran dalam berdoa, memohon kepada Allah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, yang dakwah beliau semakin luas, yang mencintai juga selamat dalam mencintai. Jika ada yang membenci beliau dan mencintai, dan semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia karena Allah, dan telah di surga bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saat inilah kita akan dengar dari beliau, dan waktunya sebentar bisa sampai sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Syekhuna Al-Fadil Abu Yahya Hafizahullah wa saddada khutbah mat'anallahu min tuli umrihi wa natabarraku wa natabarraku bi majalisil ilm. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, kedatangan Al-Fakir Abdul Somad ada 3 tujuan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi, siapa yang maulah pangreskinya, wa yusa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahmah. Yang kedua adalah ingin menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang ketiga adalah memohon doa dari guru kita, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan selalu diberikan hidayah bimbingan Allah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebenarnya kedatangan Al-Fakir itu saja yang 3. Tiba-tiba sampai di sini tadi diberikan kertas, tolong Ustaz berbicara sampai jam 7.45. Jadi merubah niat di tengah ibadah itu masih ikhtilaf ulama. Jadi tidak bisa merubah niat di tengah ibadah. Tapi kata Buya, silakan berbicara sampai sore. Suatu ketika Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah, ingin berziarah ke makam Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Jarak antara mereka lebih kurang 400 tahun. Imam Syafi'i meninggal di Fustat di Kairo, sedangkan Imam Nawawi berada di Damaskus, Suriah. Jaraknya lebih kurang 1.500 km. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Lalu kemudian Imam Nawawi dengan jarak yang jauh, dengan jarak umur yang jauh, datang mau berziarah ke makam Imam Syafi'i. Begitu beliau sampai melihat kubah, jadi makam Imam Syafi'i itu ada kubahnya. Begitu dia melihat kubah, air matanya menetes, bulu romanya dia tak sanggup menahan. Akhirnya dia tidak jadi berziarah, dia pun pulang karena kehebatan kemuliaan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lalu kemudian Imam Nawawi pun pulang, meninggalkan Mesir menuju Damaskus. Rupanya Imam As-Subuki mendengar berita itu, bahwa ada seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi datang ke Mesir. Imam As-Subuki pun datang ke Kairo, Fustat, mencari Imam Nawawi. Rupanya Imam Nawawi juga sudah meninggalkan Mesir. Dia menyusul sampai ke Damaskus. Sampai di Damaskus, ternyata Imam Nawawi tidak berada di Damaskus. Dia sudah pulang ke kampung halamannya di Nawawi. Lalu kemudian Imam As-Subuki datang lagi, dan mereka mengatakan Imam Nawawi sudah menghadap Allah, meninggal dunia. Begitulah para ulama, saling ingin bertemu, saling ingin berjumpa. Ulama yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada hasad dalam dirinya, tidak ada di dalam hatinya untuk
kibr, angkuh dan sombong, dan tidak ada ihtiqar, mengecilkan orang lain. Al-Fakir Abdul Somad hari ini dimuliakan luar biasa, berada di majelis ilmu Abuya Rasulullah, dan diberikan kesempatan untuk berbicara. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bertemu di majelis ilmu, majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disatukan pula di dalam surga dan Firdaus insyaallah. Ma'an nabiyyin bersama para nabi, wasiddiqin bersama orang-orang yang benar, wasyuhada bersama orang yang mati syahid, wassalihin bersama orang-orang yang saleh. Ada yang mau tanya? Ya? Ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan Imam Al-Ghazali itu orang yang fakir dengan ilmu hadis. Jadi dengan statement yang seperti itu banyak menimbulkan keraguan dari umat Islam. Oh, ternyata dalam kitab Ihya itu banyak hadis-hadisnya benar. Bagaimana Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat bagaimana ulama dulu membaca kitab ulama sebelumnya. Al-Hafiz Al-Iraqi, kalau disebut Al-Hafiz itu berarti dia hafal 300,000 hadis, 300,000 hadis. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang perempuan bernama Asma melahirkan seorang anak laki-laki bernama Abdullah, nama suaminya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Maka anak yang baru lahir itu dibawakan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengunyahkan kurma dan menyuapkannya, memasukkannya ke mulut Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ini salah satu bentuk sunnah membawakan anak, ibu membawa anak kepada Nabi setelah Nabi tidak ada, membawa kepada al-ulama warathatul anbiya. Lalu kemudian ada seorang ibu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak laki-laki bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik dia bawa menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat yang lain, sahabat-sahabatku ada yang kaya, memberikan tanah, memberikan unta, memberikan dinar dan dirham, uang emas dan perak. Aku tidak punya apa-apa. Ini anakku. Maka dia serahkan ke Nabi. Nabi doakan, Allahumma aghfir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahli jannah. Ini diantara sunnah para sahabat dulu yang diakui, maka dia masuk dalam sunnah takririyah. Sunnah ucapan auliyah, sunnah perbuatan fi'liyah. Perbuatan sahabat yang disetujui Nabi adalah takririyah. Begitulah para sahabat dulu membawa anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya anak pertama, amat sangat memesankan. Dulu kalau libur sekolah, saya disuruh ngaji kepada kakek paman beliau, namanya Syekh Muhammad Ali. Nanti kamu kalau libur ngaji ke sana. Kalau hatam, alhamdulillah. Kalau nggak hatam, dapat barokah aja. Lalu kemudian ada seorang juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah tahun 1986, namanya Ustaz Armawi Abdurrahman. Saya diserahkan kepada beliau, disuruh ngaji, baca Quran, minta doa. Itulah yang membuat saya sampai hari ini ketika ada ulama saya datang. Tidak saya lihat masalah umur dan usia, karena begitu kami dididik, diajarkan oleh orang tua kami. Adapun masalah bisa salaman atau tidak, itu tentu melihat situasi dan kondisi ramai atau tidaknya. Kalau Ustaz Somad ketemu orang kan mudah saja, itu kan sekarang. Kalau dulu, ketika kami tahu bahwa ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi datang ke Mesir, dia tidak boleh datang, dia hanya boleh datangnya pada musim panas dan bicaranya di masjid hanya masalah keluarga.
masalah politik nggak boleh. Kami dapat kabar, Syekh Yusuf Qaradawi katanya sedang ada di Kairo. Langsung kami naik bis rame-rame dengan kawan-kawan pergi menyeberang Sungai Nil sampai ke Ajuzah. Di situ ada masjid yang didirikan oleh anak dari Syekh Khalil Al-Qusari yang kemudian jadi artis taubat. Dia kumpulkan artis-artis taubat. Malam itu kami hadir, Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan tausiah menggelegar berapi-api. Kami gak paham karena mahasiswa baru. Dan setelah beliau selesai acara, kami rebutan air minumnya, dan semua yang rebutan itu orang Indonesia. Jadi kita memang sudah dididik untuk dekat. Lalu kemudian saya musim panas, katanya ini musim panas ada Syekh Said Sabiq yang nulis kitab fikih sunnah. Beliau ketika itu di Makkah, tapi kalau musim panas dia pulang ke Kairo. Kami pun datang ke Masjid Al-Hajjul Islami mendengar beliau. Sudah tua sekali, ngomongnya tidak lagi begitu jelas, tapi kami hanya sekedar datang untuk melihat, mendengar, mengambil barokah. Jadi bukan hanya sekarang, dari sejak dulu. Begitu juga dengan para masyayikh siapapun itu, kalau datang untuk mendengar musyafahah, mendengar riwayat-riwayat dari mulut mereka, kalau kebetulan ketemu bisa dekat ijazah dan lain sebagainya. Itulah yang saya lakukan dari dulu, dididik orang tua sampai hari ini. Sehingga kalau ada ibu-ibu membawa anaknya mendekatkan dengan majelis ilmu, itu sesungguhnya adalah pendidikan pelajaran yang luar biasa. Itu berkesan dalam hati dan pikiran mereka dan mendoakan para alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وعلى هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم انا نتوسل اليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحه ان تيسر لنا امورنا وتيسر لنا امورنا وتقضي حاجتنا وتبلغ مقاصدنا يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات. اللهم اننا في مجلس شيخنا العلامة أبو يحيى. اللهم طول عمره وبارك له في أولاده وبارك له في كل ما أعطيته. اللهم متعنا بطول عمره. اللهم سدده خطاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من الصالحين والصالحات من حافظ القرآن والحافظات من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم اجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين. وصلى الله على سيدنا مولانا وشفيعنا وذكرنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu.
Kita ke tempat ayah dulu. Ayah Bu ya. Makan ya. Salam ke ayah. Nggak ngasih jalan kan? Apa apaan pelan. Gelap.